Ahmad Dhani diserang netizen gara-gara rasis kepada pemain naturalisasi. Ya, lagi-lagi Ahmad Dhani membuat kontroversi gara-gara usulannya kepada Erick Thohir ketika sidang rapat DPR. Ahmad Dhani mengusulkan pemain sepak bola yang sudah tua, yang umurnya udah di atas 40 tahun, supaya menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Supaya apa? Supaya anaknya suatu saat bisa jadi pemain timnas Indonesia. Buset dah. Selain itu, Ahmad Dhani juga meminta kepada Erick Thohir supaya pemain timnas Indonesia jangan terlalu banyak naturalisasi bule. Menurut Ahmad Dhani, Indonesia perlu menaturalisasi orang-orang yang mukanya mirip-mirip Indonesia. Misalnya dari ras Korea atau Jepang atau dari Arab Saudi begitu. Hai Ahmad Dhani, semua tuh di mata timnas Indonesia sama. Mau naturalisasi, mau lokal, semua yang mempunyai darah Indonesia wajib dan punya hak membela timnas Indonesia. Dan kira-kira komentarnya apa nih buat Ahmad Dhani? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys. Ini ada apa lagi beritanya yang lagi viral, yaitu tentang ini nih. Bikin ngakak katanya guys. Momen anggota DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani bikin ngakak satu ruangan rapat kala memberikan usulan soal sepak bola Indonesia kepada Ketua Umum PSSI, katanya Erick Thohir guys. Nah, ini beritanya seperti apa nih? Kicauan apa yang diomongin si Ahmad Dhani ini ya, yang kemarin dia sempat senggol Agnes Mo ya, dan sekarang dia bikin ulah lagi guys. Ini kita lihat berita seperti apa. Tapi sebelumnya nih, sebelum mulai maksudnya, buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa ya, mohon maaf, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin. Supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Benar. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat. Di atas depan bincang sore. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erick, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain-pemain enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istri. Waduh. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab Algeria atau Aljazair atau yang mana yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago punya udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Yang lagi ramai dan trending topik di media sosial terkait pernyataannya atau komentarnya Ahmad Dhani ketika ada dalam rapat bersama Menteri Erick Thohir terkait naturalisasi. Saya mendengarkan pernyataannya Ahmad Dhani juga, apa ya, ini beneran nih wakil rakyat Indonesia kayak gini, terlalu seksis, kemudian dia rasial juga, ya memang nggak layak lah gitu ya, nggak layak lah lontaran itu keluar di dalam forum-forum yang bagi kita itu jadi forum yang cukup krusial gitu. Tapi yang nggak aneh juga, orang masyarakat Indonesia juga masih banyak yang kemudian suka dengan orang-orang seperti ini kan. Jadi kita nggak bisa salahkan juga wakil rakyatnya. Wakil rakyat adalah cerminan dari rakyatnya juga. Tapi sangat disayangkan sekelas wakil rakyat ucapannya seperti itu. Kayak nggak ada wakil rakyat lain apa gimana sih? Benar ya. Kacau. Pernyataan dari Ahmad Dhani emang selalu out of the box emang ya. Seperti yang kita tahu, Ahmad Dhani sekarang itu selain sebagai musisi, beliau juga adalah salah satu anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra. Nah, intinya di rapat ini tuh membahas tentang rekomendasi dari 3 nama baru yang mau dinaturalisasi, termasuk diantaranya itu adalah Emil. Secara garis besar, Ahmad Dhani itu setuju dengan proses naturalisasi, tapi dia ngasih beberapa ide di sana. Yang pertama, Pak Dhani bilang tuh kalau bisa ya kurang-kurangin naturalisasi yang dalam tanda kutip tuh agak ekstrim sih, yang bule-bule, kalau bisa tuh yang agak mirip sama kita. Tapi kalau pernyataan yang ini gue bilang, aduh, with all my respect to Ahmad Dhani, gue nggak setuju sama pernyataan ini. Menurut gue, siapapun yang punya kualifikasi, baik itu dia punya darah Indonesia atau siapapun ya, yang dia pengen punya kemauan yang luar biasa, punya kualifikasi, punya sesuatu yang dibutuhkan oleh timnas untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia, why not? Soalnya itu nggak melanggar apapun dan itu sifatnya itu global. Banyak kok timnas-timnas besar di seluruh
seluruh dunia ini kayak Perancis, segala macam lah ya. Mereka tuh punya naturalisasi yang memang bahkan jauh dari mereka, bahkan ya lebih ke Afrika sih. Yang kedua ini yang menarik nih, pandangan Ahmad Dhani soal naturalisasi ya, bahwa naturalisasi itu nggak melulu soal pemain yang aktif bermain. Bisa pemain yang udah pensiun, yang umurnya 40 tahun ke atas, yang mantan pemain tersebut bisa dijodohkan dengan perempuan-perempuan Indonesia yang akan ya bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas, yang ya diharapkan bisa punya kemampuan seperti bapaknya. Tapi menurut gua kalau ini bakal banyak perdebatan di sana. Yang pertama, yang paling utama kalau gue bilang, lah iya setelah anak itu lahir dia punya bakat seperti bapaknya. Kalau enggak. Dan yang kedua, emang mau tuh perempuan-perempuan Indonesia zaman now ya kan? Mau nggak mereka mau dijodohin sama pemerintah untuk urusan sepak bola dengan pemain-pemain profesional yang udah pensiun demi persepak bola Indonesia? Emang mau mereka? Itu semua jadi faktor yang harus dipertimbangkan. Tapi terlepas dari pernyataannya Ahmad Dhani, di rapat kerja Komisi 10 DPR RI ini menyetujui rekomendasi naturalisasi 3 pemain keturunan. Mereka diantaranya adalah Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia, pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40. Itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Waduh. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Sampai dari jadi ketawa ya. Mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Apalagi kalau Muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Waduh. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab aja, Algeria atau Aljazair atau yang mana itu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi, Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Waduh. Bahas statementnya Ahmad Dhani Parah ya. sebentar. Ini ada 2 hal yang dia bahas yang menurut gue agak-agak kebangetan ya untuk seseorang yang duduk di kursi pemerintahan. Omongannya kayak gitu. Yang pertama, pada saat dia bilang soal perempuan Indonesia disuruh kawin aja sama pemain-pemain senior yang udah nggak kepake lagi di negaranya, suruh datang ke Indonesia, dinaturalisasi, kawin, punya anak, abis itu anak-anaknya jadi calon striker katanya. Yang kedua, dia bilang katanya kalau mau naturalisasi, jangan bule kulit putih yang matanya biru karena secara dilihat kurang enak. Dia bilang ambil aja orang Waduh, Afrika atau apa tadi dia bilang Afrika dan apa satu lagi gitu ya. Intinya Korea katanya yang lebih mirip sama orang Indonesia. I cannot believe what I heard. Kita bahas satu-satu. Pernyataan dia yang pertama itu sangat merendahkan perempuan ya. Dipikir perempuan itu hobinya atau tugasnya di bumi ini cuman ngeberanakin aja. Istilahnya orang-orang yang udah nggak kepake, bule pula, suruh ke Indonesia, udah nggak berdaya lagi, benar, beranak setuju. nih. Lo pikir kita apa sih di sini perempuan Indonesia? Seriously, we have value. Perempuan Indonesia zaman sekarang udah banyak yang pinter-pinter, udah banyak yang jadi CEO, udah banyak yang kerja sampai ke luar negeri, sekolah ke luar negeri. Cuman disuruh kawin sama bule tua, pemain yang dinaturalisasi, yang mana anaknya kalaupun lahir belum tentu mau jadi striker. Like what kind of thinking is that? Thought prosesnya tuh gimana sih thought prosesnya? Terus yang kedua, dia ngomong naturalisasi, jangan yang mata biru sama kulit putih. Ngerti gak sih kalau itu rasis? Ngerti gak sih? Gue like, what? Korea sama Afrika lebih mirip sama orang Indonesia. First of all, orang Korea enggak mirip orang Indonesia. Afrika tuh Afrika mana? Afrika Selatan tuh kulitnya putih, banyak juga. Enggak semua Afrika itu kulitnya gelap. Kalau laki-laki modelnya kayak gini ada di DPR, apa sih dia? Ya gitulah ya, whatever posisinya, I don't really care. Gak heran gak sih sekarang perempuan Indonesia lebih milih untuk nggak kawin and child free? Tell me what you think. Perempuan-perempuan Indonesia yang sangat pintar mau disuruh beranak doang dari pemain naturalisasi yang notabene udah nggak kepake karena udah tua.
Waduh, pendapat dengan Mbak ini ya, karena wanita juga zaman sekarang mah banyaknya berkarir, malahan kebanyakan cowok-cowok nganggur gitu ya. Kalau nggak nganggur ya hobinya ya gitu guys, apa ya, kawin, kalau nggak selingkuh, ya begitulah ya. Ya aku sependapat dengan Mbak ini ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar guys. Parah sih Ahmad Dhani ini guys. Kok bisa ya Ahmad Dhani menjadi anggota apa nih, DPR ya kalau nggak salah. Kok bisa, aku bingung. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.